Apakah kamu adalah fresh graduate yang ingin mulai berinvestasi, tapi tidak tahu bagaimana caranya? Atau kamu masih berpikir gaji yang kamu miliki saat ini gak cukup kalau dialokasikan untuk berinvestasi? Eits, jangan berpikir seperti itu lagi ya Sobat 5. Karena faktanya, saat ini berinvestasi tidak harus dimulai dengan nominal yang besar loh. Bahkan ada investasi yang bisa dimulai dari nominal Rp10.000 saja. Selain itu, saat ini berinvestasi tidak lagi menjadi hal yang sulit, karena sudah banyak aplikasi yang bisa memudahkanmu untuk berinvestasi. Menurut hasil survei dalam Insights and Future Trends of Investment in Indonesia yang dilakukan Populix pada 2022, sebesar 71% responden memilih untuk berinvestasi melalui aplikasi, karena kemudahan dalam satu aplikasi, ketentuan investasi yang tidak rumit, serta hanya membutuhkan modal yang relatif kecil. Gimana? Sekarang udah mulai yakinkan untuk berinvestasi? Kalau iya, berarti kamu harus nonton video ini. Karena di video kali ini, Minlo akan kasih tips investasi untuk gaji kamu. Minlo juga akan spill produk investasi apa sih yang paling cocok untuk fresh graduate yang baru bekerja. Jadi, tonton videonya sampai akhir ya. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan bahas 5 tips investasi untuk gaji fresh graduate. Saat ini investasi tidak hanya dilakukan oleh seorang investor andal atau yang memiliki penghasilan besar saja Sobat 5. Kamu pun sebagai fresh graduate yang baru bekerja juga bisa loh berinvestasi. Untuk mulai berinvestasi tidak harus langsung dengan nominal yang besar. Kamu bisa sesuaikan dengan penghasilan atau gajimu saat ini. Kalau berdasarkan hasil survei Center Economics and Law Studies, Celios, dan Peluang, saat ini 61% masyarakat Indonesia mengeluarkan penghasilan bulanan kurang dari Rp1.000.000 untuk berinvestasi. Lalu, gimana ya caranya menentukan berapa nominal yang harus kamu keluarkan untuk berinvestasi? Nah, kamu harus tonton video ini sampai akhir ya, karena Minlo akan kasih tahu tips-tipsnya. Siapa tahu, habis menonton video ini, kamu jadi bisa menerapkan tips-tips yang Minlo kasih ketika nanti kamu mulai berinvestasi. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minlo? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut ini 5 tips investasi untuk gaji fresh graduate. Agar uang gajimu tidak menguap begitu saja, ketika gajian kamu bisa langsung atur keuanganmu menggunakan metode 50, 30, 20. Metode ini dipopulerkan oleh Senator Elizabeth Warren dalam bukunya All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. Maksud dari angka 50, 30, dan 20 di sini adalah mewakili persentase dana yang harus dialokasikan ke 3 kategori tersebut. Misalnya kamu langsung alokasikan gajimu sebanyak 50% untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang memang wajib dibayarkan, seperti belanja bahan makanan, membayar sewa atau cicilan rumah, membeli kebutuhan alat mandi, membayar biaya listrik, pulsa, biaya transportasi, dan sebagainya. Lalu 30%-nya kamu alokasikan untuk keinginan kamu, misalnya untuk traveling, hangout, atau biaya langganan streaming. Nah, kemudian 20%-nya bisa langsung kamu alokasikan untuk masa depan, seperti menabung dan berinvestasi. Selanjutnya kamu bisa tetapkan tujuan investasi kamu. Menetapkan tujuan investasi ini sangat penting Sobat 5, karena dengan kamu memiliki tujuan investasi yang jelas, kamu akan terus termotivasi untuk disiplin dan konsisten dalam berinvestasi. Tujuan investasi ada bermacam-macam, misalnya untuk membeli rumah, memiliki dana darurat, menyiapkan dana pernikahan, pendidikan, dana pensiun, dana untuk naik haji, dan masih banyak lagi. Yang tidak kalah penting dalam menentukan tujuan investasi adalah menentukan juga kurun waktu dalam berinvestasi, apakah setahun, 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Misalnya, kamu ingin berinvestasi untuk menikah dalam kurun waktu 1 tahun mendatang, atau membeli rumah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, atau untuk naik haji 10 tahun mendatang. Setelah kamu sudah menetapkan tujuan investasimu, selanjutnya kamu harus mengetahui karakter profil risiko diri kamu.
Profil risiko investasi berperan dalam menentukan alokasi aset investasi yang tepat untuk portofolio sesuai dengan tingkat toleransi masing-masing individu. Pada umumnya, karakter investor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Tipe konservatif adalah tipe investor dengan profil risiko paling rendah. Investor tipe ini menginginkan investasi yang aman, tingkat return cenderung stabil, dan takut kalau investasi pokok berkurang. Tipe moderat adalah tipe investor dengan profil risiko sedang. Investor tipe moderat biasanya memiliki tujuan finansial jangka menengah, dan siap dengan tingkat return yang fluktuasinya tidak signifikan, tapi masih tidak terlalu berani mengambil risiko. Tipe agresif adalah tipe investor dengan profil risiko yang tinggi. Investor tipe ini sangat siap jika investasi pokoknya berkurang atau hilang demi imbal hasil yang juga tinggi. Nah, ketika kamu sudah mengetahui karakter profil risiko diri, waktunya memilih produk investasi yang tepat untuk kamu. Produk investasi itu ada banyak, mulai dari reksadana, obligasi, saham, dan masih banyak lagi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau reksadana kelebihannya yaitu memiliki risiko rendah dan kamu tidak perlu repot mengelola dana investasi, karena hal ini akan dilakukan seorang manajer investasi yang profesional. Kelemahannya yaitu keuntungan yang kamu dapat lebih kecil, dan kamu dikenakan sejumlah biaya pengelolaan oleh perusahaan atau manajer investasi yang kamu gunakan. Lalu kalau obligasi, kelebihannya yaitu memberikan besaran bunga yang lebih besar dari bunga deposito. Namun kelemahannya memiliki risiko yang cukup tinggi dan jangka waktu investasi terbilang sangat panjang, yakni minimal 5 tahun. Sedangkan untuk saham memiliki kelebihan yaitu kamu bisa mendapat keuntungan yang sangat besar atas kepemilikan saham, terutama jika harga saham perusahaan yang kamu miliki mengalami kenaikan yang signifikan. Kelemahannya yaitu memiliki sejumlah risiko yang sangat besar. Kamu bisa saja mengalami kerugian yang besar jika sewaktu-waktu harga saham tersebut turun di pasaran. Nah, kalau kamu sudah tahu produk investasi apa yang kamu inginkan, langkah berikutnya yaitu langsung praktek berinvestasi. Saat ini banyak aplikasi untuk investasi tersedia di Google Play Store atau App Store. Kamu bisa pilih dan langsung install ke HP kamu. Pilihlah aplikasi investasi yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya Sobat 5. Beberapa aplikasi investasi yang sudah terdaftar di OJK yaitu Bibit, Bareksa, Ajaib, iPod, Stockbit, dan masih banyak lagi. Setelah mengunduh aplikasi investasi, Sobat 5 bisa langsung mendaftar dan mulai berinvestasi. Tidak perlu takut untuk salah dalam menggunakan aplikasi investasi, karena kebanyakan dari aplikasi tersebut sudah memberikan petunjuk dan juga aneka fitur yang bisa membantu kamu dalam berinvestasi, seperti fitur simulator atau kalkulator investasi. Nah, itu tadi 5 tips investasi untuk gaji fresh graduate yang bisa kamu terapkan, yaitu mulai dari mengatur keuangan menggunakan metode 50-30-20, menetapkan tujuan investasi, mengetahui karakter profil risiko, memilih produk investasi yang tepat, dan langsung praktek. Semoga tips dari Minlo kali ini bisa membantu Sobat 5 dalam menginvestasikan gaji kamu ya. Kalau Sobat 5 merasa terbantu dengan tips ini, atau punya tips jitu lainnya berdasarkan pengalaman kamu, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe dan ajak teman kamu ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.